Lu mau jadi pelaku hidup atau lu mau jadi orang yang cuma nyinyir doang? Yang satu nontonin dia nyinyir, yang satu babak belur jatuh bangun dan berusaha terus. Dan di dunia trading atau di hidup ini, lu pengen pilih dua sisi yang mana? Perkenalkan, nama gua Tony. Gua adalah orang biasa dan yang hidup biasa-biasa aja. Bukan orang yang udah sukses ataupun berhasil. Tapi gue bikin video kayak begini untuk berbagi insight ke orang lain. Dan gak ada salahnya kan kalau untuk kita belajar bareng. Di saat gue salah menyampaikan, lu bisa benerin. Oke, kita masuk ke materinya. Karena gue pernah di posisi itu diem doang, merhatiin orang-orang di Instagram yang posting tentang keberhasilan mereka. Sambil di otak tuh mikir gitu, lah gue kapan? Gue masih kerja di hotel, gue masih jadi tukang masak, gue harus masuk pagi pulang gelap, masuk gelap pulang gelap lagi. Bahkan sampai waktu untuk keluarga gue pun gak ada. Untuk diri sendiri pun boro-boro, kerja, tidur, bangun, kerja lagi dan terus begitu. Sedangkan gue lihat kesuksesan orang lain yang udah berada di level yang menurut gue tuh udah enak lah. Tapi akhirnya pun gue sadar di situ. Yang bikin beda itu ya emang ada yang namanya privilege, jelas. Tapi balik lagi, apa yang gue dapat sekarang adalah hasil apa yang gue lakuin sebelumnya. Jadi kalau misalkan gue ngelihat dari begitu pun, ngapain gue nyinyir atau ngapain gue iri sebenarnya? Kalau ternyata action yang gue lakuin pun itu nggak sebesar action yang dia lakuin. Yang perlu gue compare justru bukan dari hasilnya, tapi dari proses apa yang dia lakuin dan apa yang gua nggak lakuin. Dia mungkin udah berusaha kerja susah payah, ngambil resiko, bahkan lebih dinyinyir orang lebih banyak daripada gua di saat dia untuk survive selalu. Contohnya, orang tuh pasti banyak banget yang pengen kayak Timothy Ronald. Udah jelas siapa sih ngapain sama dia. Umur masih muda banget, harta udah banyak, pinter juga, reputasinya luar biasa. Siapa yang gak kepengen? Gue yakin banget semua cowok pengen kayak begitu. Tapi apakah kita wajib iri? Yes, mungkin itu jadi motivasi. Tapi yang gue lihatnya justru yang dilakuin beliau itu jauh di atas orang rata-rata. Dan gue pun kalau misalkan harus melewati proses yang perlu Timothy lewati, belum tentu gue kuat loh. Bahkan bisa jadi gue mental, malah bisa jadi gue udah stres kali, udah di ODGJ kali. Karena kemampuan orang beda-beda. Dari situ gue ngelihatnya justru oke, kalau beliau bisa, mungkin gue bisa lah 1%-nya one day dengan usaha gue sekarang. Daripada gue iri ngebandingin diri sama beliau, lebih baik gue ngikutin lah prosesnya pelan-pelan. Itu jauh lebih masuk akal juga. Tapi ada nggak rasa takut? Jelas ada lah. Kita hidup kan pengennya berhasil. Kita takut terkadang dinyindir sama orang, takut direndahkan sama orang. Kalau misalkan gue punya mimpi begini, orang ledekin nanti gimana ya? Kalau mimpi gue nggak terwujud, nanti masa depan gue gimana ya? Gimana orang tua gue nantinya ya? Gimana saudara gue ya? Atau gimana adik gue ya nantinya? Ketakutan bakal selalu ada. Cuma hal-hal begitu yang nggak bisa kita hindari. Tentang kegagalan begitu, itu adalah bagian dari hidup. Sesimpel gitu ya sebenarnya teorinya. Tapi untuk prakteknya, untuk menerimakan itu, waduh, susahnya minta ampun. Salah satu jebakan yang paling halus adalah kita nunda untuk sempurna. Kita akan memulai sesuatu kalau kita udah bisa. Ternyata atau terkadang gak begitu. Contohnya begini, gua belajar dulu deh tentang public speaking. Nanti kalau gua udah lancar, baru gua ngomong di depan umum. Padahal kan proses untuk kita mendapatkan mentalitasnya, untuk mendapatkan pengalamannya, terkadang kita harus nyemplung diketahuin banyak orang, diledekin banyak orang, yang ujung-ujungnya di situ kita bisa buat belajar. Emang kita merasa malu dong, merasa direndahkan banget. Cuma kan dari situ kita ngebangun yang namanya mental, ngebangun pengalaman, ngebangun ternyata begini toh. Karena kalau kita menunggu sempurna untuk mulai, kita nggak bakal mulai. Malah kalau misalkan tagline-nya Tokopedia sama Tokopedia ya, mulai aja dulu pasti ada jalan. Ya emang kelihatannya kayak simple ya, tapi ya emang terkadang tuh kita harus nyemplung dulu. Dan itu gue waktu itu pernah coba begini. Gue waktu itu minder karena gue nggak punya uang buat nebus ijazah. Ya udahlah, gue kepalang pusing, gue butuh duit, gue pengen kerja. Ya udah, gue masukin CV gue mulai aja dulu lah. Syukurnya keterima, ya walaupun cuma part time. Habis itu ada kesempatan untuk daily worker. Orang-orang F&B pasti tahu. Dari situ gue nyoba, udahlah, ngelamar aja dulu. Skill gue belum bisa pun ya udahlah, coba dulu kesempatan, siapa tahu dapat. Syukurnya dapat. Dari situ gue kerja 6 bulan, ada kesempatan jadi staff. Banyak banget orang yang harus nunggu setahun, 2 tahun untuk jadi staff. Gue bisa ngomong gue hoki. Ada kesempatan tuh gue coba dan ujungnya ternyata dapat. Walaupun gue ngelamar 7 kali, ketolak, ke 8 kalinya tembus. Kan ada ketolak 7 kalinya. Tapi kalau misalkan gue nggak nyoba terus, ke 8 kali nggak bakal tembus nih. Itu contoh simple lah di saat gue kerja dulu di hotel ya. Tapi kalau misalkan kita ngelihat, banyak banget orang-orang yang udah berhasil itu kan mengalami kegagalan.
Tapi kalau kita ngelihat sesuatu perjalanan hidupnya, yang kita salutin justru bukan keberhasilannya. Mereka yang bisa melewati naik turunnya hidup, kegagalan dan keberhasilan, siklusnya begitu dan berulang-ulang terus. Drive mereka, semangat mereka tuh luar biasa. Karena kalau misalkan kita berada di posisi orang yang sebagai penonton, mungkin ngelihatnya enak ya, jadi dia hidupnya berkelimpahan, apa yang dilakuin dia berhasil. Di saat kita memulai atau kita mencoba, susah, emang gak bisa, terus habis itu ngebandingin diri lagi, enak ya jadi dia. Jadi kayak masuk lingkaran setan gitu loh. Kalau di trading apalagi, enak ya dia udah bisa profit cuma dari modal HP dan modal laptop aja, gak perlu kemana-mana dia bisa dapet duit. Gua harus kerja begitu. Kenapa gue berani bilang begitu? Karena dulu gue ngeliatnya juga begitu. Jadi ini sudut pandang orang yang masih berproses ya. Gue pun ngeliatnya begitu. Tapi kan lama kelamaan tuh pola pikir yang ternyata pola pikir orang-orang, maaf ya, gue melihat diri gue adalah seorang yang pecundang. Kalau gue mikirnya begitu terus. Sekarang masih pecundang nggak? Masih pecundang. Tapi gue coba pelan-pelan untuk gimana sih mindset seorang petarung tuh gimana. Idola gue di Indonesia ini Ko Andreas Susanto, Ko Timothy Ronald, Pak Tito Hayunanda. Beliau-beliau inilah orang-orang yang menurut gua luar biasa di mata gua. Mereka orang-orang yang bisa berhasil dalam kehidupannya, dalam bisnisnya juga apalagi. Tapi apakah gua bisa jadi mereka? Gua nggak tahu. Tapi at least kalau gua berusaha, ada chance buat gua berubah. Dapat 1% dari mereka aja udah enak banget. Karena apa? Di luar sana itu banyak banget orang yang pengen hasil, tapi prosesnya mereka nggak mau lewatin. Kalau bahasa di buku apa nih, Psychology of Money itu ada, semua ada harganya walaupun nggak tertera di label. Artinya apapun yang kita dapetin itu semua ada harganya. Contoh, kita ngedeketin cewek, mungkin kita harus ngelewatin saingan sama cowok lain. Gimana caranya kita bisa deketin orang tuanya buat dapetin anaknya. Itu harganya loh, waktu kita, tenaga kita, pikiran kita, bahkan uang kita. Dari situ pun adalah proses-proses yang perlu kita lewatin, perlu kita bayar nih harganya. Jadi kalau misalkan kita ngelihat dari sudut pandang pengalaman orang yang udah pada sukses nih, mereka yang bisa berhasil adalah mereka-mereka yang jatuh bangun untuk melewati setiap prosesnya, nggak pernah nyerah dan nggak pernah berhenti. Bahkan mungkin mereka selalu bersyukur dalam hidupnya, walaupun di satu mereka gagal, mungkin mereka stres. Bukan mungkin sih, pasti stres. Cuma bedanya yang satu berhenti, yang satu malah terus berusaha dan maju terus. Karena mindset petarung itu ada yang mentor gue bilang begini, Ton, mindset petarung itu bukan siapa yang bakal selalu menang, tapi siapa yang dia mau untuk melewati kegagalan demi kegagalan, terus untuk melewatinya proses demi proses. Terkadang untuk kita memulai sesuatu, kita harus nyebur dulu aja, tapi dengan resiko yang terukur ya. Nyebur dulu aja untuk kita bener-bener cobalah kita melatih diri kita untuk action. Yang keduanya, ya terima risiko yang wajar-wajar, yang udah terukur sama kita. Kalau di trading, jangan cuma teori-teori doang, tapi kita nggak mau melatih diri kita di tradingnya itu sendiri. Kalau emang belum terbiasa dengan risiko yang besar atau modal yang besar, coba dengan modal yang kecil, dengan lot yang paling kecil untuk melatih diri kita. Dan bandingin diri lu hari ini sama diri lu yang kemarin, hari ini sama yang kemarin. Jangan bandingin diri lu sama orang lain. Nama aja udah beda, mungkin namanya sama deh, ibu bapak udah beda, tiap orang punya waktunya masing-masing. Itu jadi nggak realistis kalau di situ. Karena lu bisa nih punya teori semua di kepala lu, tapi kalau lu nggak turun di lapangan, itu juga nggak bakal kemana-mana. Karena teori ini semacam peta. Untuk mencapai tujuannya, kita perlu melangkah, dan melangkah inilah adalah tindakan, prakteknya. Karena kalau teori doang tanpa praktek, ngide doang tanpa dilakuin, mimpi doang tanpa diusahain, ya nggak bakal kewujud. Ya jadi kembali ke lu mau jadi hidup jadi petarung atau mau jadi pecundang. Tapi dua-duanya sama-sama punya resiko. Tapi kalau yang jadi petarung ada resiko bisa berhasil. Jadi jangan cuma kita bermimpi-mimpi doang tapi kita nggak berani action. Apalagi terlebih untuk anak-anak muda umur-umuran gua juga. Ayolah coba kita untuk berani melangkah, untuk berani melakukan sesuatu. Tapi kan gue takut dinyinyir. Udahlah coba aja gitu. Toh nyinyir gak bakal mati juga. Terlebih buat anak muda kayak gua ya, yang masih berproses juga. Toh gak ada salahnya kita untuk mencoba. Ya untuk nongkrong, gue pun suka nongkrong, ya nongkrong aja gitu. Apalagi buat yang di private community nih. Kalau pengen happy yang masih pada muda, yang seumuran gue, ya happy aja. Coba jangan lupa untuk masa depan kita harus gimana nih, karena masa depan kita di tangan kita. Jadi kalau lu merasa lu gak berada di lingkungan yang bisa mendukung lu, balik lagi. Gua ada private community life balance ini yang untuk apa? Untuk orang-orangnya yang mau berjuang bareng, untuk maju bareng dan ngedukung bareng. Syukur-syukur kita terbawa untuk terbiasa disiplin, bahkan untuk jadi seorang yang menjadi seorang petarung dalam hidup maupun dalam
trading. Makasih nih yang udah nonton video sampai akhir.